Balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Mombiti, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Mom, jawab dong, apakah ketika perempuan remaja memasuki masa pubertas ada rasa ingin dan penasaran sama hubungan? Bagaimana perasaannya ketika pertama kali merasakan ingin tahu rasanya dan gimana-gimana gitu. Yang harus kalian tahu dulu bahwasanya masa pubertas itu bukan cuman dengan hal-hal yang kayak ginian ya. Kan ada yang bilang tuh namanya masa pubertas kan pancaroba ya, perubahan dari yang bocah pigi gitu kan ke remaja ya. Jadi perubahan ya, perubahan yang kayak gimana gitu kan, perubahan dari bentuk fisiknya, dari badannya, dari suaranya, dari perilakunya, emosinya, dan lain-lain ya. Nah, salah satunya mungkin adalah ini ya. Terus kalau ditanya, ini kan pertanyaannya kayak cewek masuk masa pubertas terus tiba-tiba kayak ada rasa pengen ewi atau enggak sih gitu kan ya, karena aku juga dulu pernah melewatin masa pubertas kan, aku juga perempuan dan aku melewati masa pubertas. Kalau aku ya itu mulai merasakan kayak kepo-kepo lah ya, kepo-kepo kayak ih apaan sih gitu kan, ih apa ya, ih itu ya apa ya gitu kan. Itu dulu pas zaman-zaman SMP ya. SMP itu pun SMP-nya SMP kelas 2, kelas 3 lah. Dulu itu bukan gimana kayak pengen banget ngerasain gitu, bukan. Cuman sekedar kepo sih. Kepo, pengen tahu, terus pokoknya tuh keponya kepo banget ya. Perewian ini kan kebutuhan ya, kebutuhan biologis kita sebagai manusia ya kan. Jadi mau nggak mau ya namanya kita manusia ya kan, perempuan juga punya hasrat kan, punya birahi, punya gairah kan ya. Jadi ketika sudah masanya terus kayak terpancing, itu pasti akan instingnya pasti akan jalan ya kan. Ih kok ketika aku baca ini atau ngelihat ini kok aku seneng ya gitu kan, awalnya kan gitu kan, kok seneng ya, kok ada rasa-rasa gimana ya, kok kayaknya kok makin dirasain kok enak ya di tubuh kita gitu loh. Kita kan ada media internet ya kan, nah tidak dipungkiri, tidak munafik ya kan, ada media internet, apa aja bisa dicari di situ ya kan gitu. Nah dulu aku itu nggak sengaja ya, itu loh di Google itu kan kalau zaman-zaman dulu kan banyak tuh yang kayak cerita-cerita itulah ya, cerita-cerita plus-plus itulah ya gitu kan. Karena aku dulu kan anak sekolah, hobinya baca gitu kan ya, jadi kayak hah ini cerita apa gitu, tertarik dong gitu kan. Ketika pas aku baca kok kok kayak aku mendalami banget gitu kan, jadi kayak sampai gimana gitu kan, sampai kayak mendalami banget, terbayang-bayang, terus kayak ada sesuatu hal yang aku ngerasain tuh enak di tubuh gitu loh, kayak entah dari pikirannya melayang jauh entah kemana, jadi kayak kebayang-bayang gitu loh guys, paham gak sih ya kan. Nah terus dimulai dari situ ya kan, jadi kan semakin kepo ya. Nomor satu karena ini sih, karena internet ya kan, karena internet, dari internet kita bisa cari apa aja ya kan, berawal dari coba-coba, dari iseng, kepengen tahu ya, namanya anak muda remaja itu kan wah jiwanya petualang banget gitu kan, kayak pengen cari tahu apapun ya kan, pokoknya intinya menggebu-gebu banget lah gitu kan. Ini kalau misalnya ditanya ya, bagaimana perasaannya ketika pertama kali merasakan ingin tahu rasanya ya, itu lebih ke apa ya, nggak mikirnya nggak macam-macam dulu sih, mikirnya nggak sampai ke yang jauh kesana gitu, enggak. Misalnya gini, aku kan mulai kayak ada tertarik kepo banget gitu kan kayak SMP kelas 2 nih. Nah waktu pas aku SD kelas 6 ini misalnya kan aku nonton film nih gitu kan, zaman dulu kan filmnya no sensor toh kalau di TV, kayak adegan ciuman, terus kayak adegan peluk-pelukan, terus yang paling sering adegan ciuman gitu kan ya di film-film Korea, drakor ya kan, dulu zaman-zaman dulu itu kan zaman-zaman tahun 2007 2006 ya kan, ya nggak sih ya, pokoknya intinya zaman-zaman itulah gitu kan.
Nah, itu dulu ketika aku usia SD mungkin ya, usia mungkin kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, itu aku nonton masih biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada rasa-rasa kayak ih 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 gitu loh, paham gak sih? Kayak ih kok enak, kok gimana gitu, nggak ada, maksudnya biasa aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku sudah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP tuh kayak apa ya, kayak ada ketertarikan gitu loh. Maksudnya dalam artian ketertarikan itu seperti apa, adalah kayak ih kok seneng ya aku ya ngeliatin kayak gini ya, ih kok kayaknya ada apa ya, ada gejolak dalam diri aku ketika aku nonton, kayak entah kok aku jadi happy banget. Terus kalau misalnya terus-terusan dihayatin tuh kayak jadi itu yang bawah itu jadi basah, jadi becek ya. Ini sumpah, ini fun fact ya, ini kejujuran ya, ini kejujuran yang hakiki ya. Nih, ini swear, ini pertama kali dulu yang aku rasain ketika yaitu maksudnya mulai tertarik sama yang kemesraan ini gitu kan. Awalnya dari situ sebenarnya bukan pengen tahu rasanya sih, lebih kalau aku dulu pas masih awal-awal pubertas tuh lebih menikmati apa yang kita lihat sih gitu. Jadi bukan, nggak sampai jauh ke sana gitu ya, nggak sampai jauh ke kayak mana ya kalau aku ngerasain ini, enggak. Kalau aku dulu ya, nggak tahu kalau yang lain, kalau aku dulu tuh lebih menikmati apa yang aku lihat gitu. Makanya kenapa dulu aku jadi sering kayak internetan nih gitu, cari cerita 18 plus, nah kayak gitu ya. Sekarang gimana caranya kita sebagai orang tua supaya mengarahkan anak yang pubertas ini itu ke jalan yang benar ya. Jadi kita bikin masa pubertas si anak ini menjadi tidak menyimpang gitu. Karena kalau namanya remaja ya, apalagi masa-masa perubahan tuh masa-masa yang bener-bener kayak dia itu nyari jati diri gitu, kayak pokoknya pokoknya gitulah ya gitu. Agak-agak susah gampang kan ngatur anak yang pubertas kan. Nah makanya kita juga harus kasih kebebasan dan kita juga harus tetap pantau ya gitu. Karena mau gimana ya, kita orang tuanya, kita harus membatasi, kita harus memantau ya, kita harus memastikan bahwasanya anak kita ke depannya itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi internet ya gitu. Makanya patut dikasih pengertian dan juga pembelajaran, pengetahuan tentang masalah ini dari kecil sesuai usianya dia. Jadi kayak dia itu nggak kepo lagi. Nah ini saran aku juga guys buat teman-teman mungkin ya. Aku juga kan masih belajar juga kan ya gitu. Maksudnya belum pintar-pintar banget lah jadi orang tua. Aku juga masih belajar ya. Jadi aku berencana ke depannya untuk selalu terbuka sama anak aku ya. Terbuka dalam arti ya aku akan jadiin anak aku tuh kayak ya kamu boleh lah apapun masalahnya tuh curhatin ke aku gitu, curhatin ke mommy gitu kan. Entah itu masalah percintaan, masalah apapun ya, maksudnya mau tanya apapun itu tanya ke mommy gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu gitu kan, apalagi tentang hal yang bersifat dewasa gitu kan, kalau bisa tanya ke mommy. Jadi biar kayak aku menjadi sumber informasi pertama dulu nih gitu loh, sambil nanti kalau misalnya aku nggak tahu ya kita belajar bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan sampai anak dilepas kendali belajar sendiri, misalnya cari tahu sendiri di internet atau cari video-video sendiri, jangan ya gitu. Kalau aku sih pengennya besok kayak gitu ya gitu. Jadi biar bisa menciptakan ruang yang nyaman ke anak gitu loh. Karena kan banyak kadang orang tua yang nggak mau ngasih pelajaran seperti ini ke anaknya tuh, nggak mau gitu karena tabu, terus karena kayak nggak nyaman ngomongin kayak gini ya gitu. Kalau aku malah justru besok seneng ketika kayak ya pokoknya anak apapun masalahnya gitu kan, apalagi yang memang kayak ginian gitu kan, yaitu harus ngomong dulu sama orang tua gitu ya. Mungkin di sini buat teman-teman yang lain
Yang ada pendapat berbeda dari aku boleh tulis di kolom komentar ya. Segini dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.